Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir surah Al-Mursalat, dan kita masuk pada ayat ke 47 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'u. Wailun yawma idzin lil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Celakalah pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Siapa para pendusta kebenaran? Orang-orang kafir. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, rukuklah kalian, maka mereka enggan dan tidak mau rukuk. Maka celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada bacaan mana lagi selain Al-Quran mereka akan beriman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 ayat ini menjelaskan tentang 2 amalan mulia yang sangat dibenci orang kafir. Pertama, salat, dan yang kedua, bacaan Quran. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelak pada hari kiamat, ketika orang-orang kafir itu diperintahkan untuk rukuk, maka mereka untuk ruku dan juga untuk sujud mereka tidak sanggup melakukannya. Karena di dunia ketika mereka disuruh ruku dan sujud mereka enggan melakukannya. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 42 itu, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, maka mereka pun tidak kuasa untuk melakukan sujud. Karena kalimat wa idza qila lahum irka'u, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir rukuklah, maksudnya salat. Kenapa kemudian tidak langsung wa idza qila lahum sallu begitu? Kenapa diambil rukuknya saja? Karena di bagian salat yang paling mulia itu 2 tempat. Salah satunya ruku, kemudian sujud. Makanya ruku dan sujud itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Makanya hati-hati ibu kalau salaman sampai membungkukkan seperti orang ruku, tidak boleh. Ya boleh membungkukkan tapi jangan seperti orang ruku, karena tidak boleh ruku kecuali kepada Allah, apalagi sampai sujud. Karena saya lihat ada orang yang menganggap anak itu kalau ingin berbakti kepada orang tuanya harus sujud di kakinya.
sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penafsiran kalimat irka'u di sini. Maksudnya apa disuruh ruku di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud irka'u di sini kinayah daripada nasihat. Apabila mereka orang-orang kafir diberikan nasihat, mereka enggan menerimanya. Justru mereka sombong dan juga enggan untuk menerima nasihat, terutama apabila mereka disuruh untuk salat dan bersyahadat. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada kabilah Tsaqif. Ketika dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, salatlah kalian karena Allah dan takutlah kalian serta khusyuk kepada Allah. Mereka pun tidak mau salat dan mereka pun sombong. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita keengganan orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik untuk melakukan salat. Padahal orang yang banyak melakukan salat di dunia berarti dia orang yang paling banyak berdirinya. Maka sesiapa yang banyak berdirinya di dunia dengan cara salat, maka dia paling sebentar berdirinya kelak di padang mahsyar. Orang yang banyak berdiri di dunia dengan salat, maka akan sebentar berdirinya di padang mahsyar. Makanya hari kiamat dalam bahasa Arab itu disebut yaumul qiyamah. Kenapa disebut kiamat? Diambil dari al-qiyam. Qiyam itu berdiri artinya. Karena di antara makna yaumul qiyamah adalah dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, maka mereka akan terus berdiri dan tidak akan pernah duduk, apalagi berbaring, selama 50.000 tahun. Tentu bagi orang kafir khamsina alfasana. Tapi bagi orang-orang yang beriman tentu sesuai dengan kadar dosanya. Jadi kalau dosanya banyak, ya boleh jadi dia akan lama berdirinya di padang mahsyar, karena secara otomatis juga hisabnya akan lama. Tapi yang sedikit maksiatnya dan banyak ibadahnya, terutama ibadah salat, maka ketika semakin lama berdiri di dunia dengan salat wajib dan sunnahnya, maka akan semakin sebentar berdirinya di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian banyak peristiwa dan proses yang mereka akan jalani. Sampai pada waktunya Allah mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan telah datang Rabbmu sementara malaikat berbaris bersab-bersab, artinya lurus bersab-sab. Makanya kita sampai disuruh kalau sedang salat untuk membuat saf itu seperti safnya para malaikat. Kata Rasul, ala tasuffuna kama tasufful malaika. Kenapa kalian tidak berbaris bersab-sab seperti barisan malaikat ketika mereka berbaris dengan sangat rapat dan sangat lurus? Lah ketika Allah Subhanahu wa taala datang menemui hambanya di padang mahsyar, dan itulah ru'yatullah, di mana Allah bisa tampak pertama kali, tentu bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir akan terhalang, karena Allah mengatakan kalla yauma idzin an rabbihim lamahjubun. Ingatlah sekali-kali pada hari itu pandangan orang kafir akan terhalang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala.
Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk menggeret jahanam. Kemudian ditampakkan di depan manusia yang ada di padang mahsyar sejak zaman Adam sampai yang terakhir nanti, untuk diperlihatkan betapa besarnya jahanam itu. Maka kemudian malaikat pun menggeret jahanam yang memiliki 70.000 tali kekang, di mana setiap tali kekang akan digeret oleh 70.000 malaikat. Kemudian dihadapkan, digiring persis di hadapan manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menampakkan betisnya, yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkapkan, maka orang-orang yang beriman mereka pun langsung tersungkur sujud. Tetapi orang-orang munafik dan orang-orang kafir ketika mereka berusaha untuk sujud, mereka tidak bisa, justru sujud ke belakang. Seperti orang kayang itu, tidak bisa ke depan, malah ke belakang. Ya. Dari sini Allah mengatakan, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika mereka dipanggil untuk sujud, mereka pun tidak kuasa untuk sujud. Karena di dunia mereka tidak pernah sujud, maka di akhirat selamanya dia tidak sanggup untuk sujud. Ketika dikatakan kepada mereka, rukulah kalian, artinya salatlah kalian. Dalam salat ada ruku, ada sujud. Tetapi ketika Allah mengatakan wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un, mereka tidak mau ruku, artinya tidak mau salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sediakan satu neraka khusus kepada mereka yang disebut dengan saqar. Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir 4244 itu, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka saqar, kata Allah? Maka mereka mengatakan, karena kami di dunia tidak pernah sholat. Jadi inilah ibadah atau amalan mulia yang sangat dibenci orang kafir. Ini yang pertama. Tapi sebelum kita lanjut ke yang kedua, salat ini sedikit kita cerita faedah salatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya rahasia di balik salat ini? Kenapa salat ini menentukan seseorang bisa ruku dan sujud pada hari kiamat dan menentukan kebahagiaan kita di hadapan Allah setelah kematian kita? Pertama, karena hikmahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, ibu atau siapapun manusia, bahkan kalangan jin sekalipun, tujuan penciptaan kita dan jin itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali kita disuruh untuk beribadah. Dan di antara ibadah, dari semua ibadah yang diperintahkan Allah, yang ada hubungan erat antara kita dengan Allah, bahkan terjadi dialog antara kita dengan Allah, adalah salat. Karena di situ terjadi dialog kita dengan Allah ketika membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Karena apabila kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan asna alayya abdi. Kalau kita katakan ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah akan katakan hamidani abdi. Kemudian ar-Rahman ar-Rahim asna alayya abdi. Kemudian maliki yaumiddin majjadani abdi. Jadi kalau kita katakan segala puja dan puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, maka Allah akan mengatakan kepada kita, lihat hambaku sedang menyanjungku. Apabila kita katakan ar-Rahman ar-Rahim, Allah maha penyayang lagi maha pengasih, maka Allah katakan kepada kita, asna alayya abdi, lihat hambaku sedang memuja-muji aku. Apabila kita mengatakan maliki yaumiddin,
maka Allah mengatakan majjadani abdi, lihat hambaku sedang membesar-besarkan dan mengagung-agungkan diri. Dan begitu setiap ayat dalam Al-Fatihah itu ada jawabannya. Kita sedang berdialog di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya dari semua ibadah yang Allah perintahkan yang ada dialognya antara kita dengan Allah itu saat sholat. Artinya hubungan dekat kita dengan Allah itu saat kita dengan salat. Makanya salat disebut salat karena silatun bainal abdi wa rabbi. Dia adalah tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat berarti tali itu masih terhubung dengan Allah. Kalau kita meninggalkan salat maknanya putuslah tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terputus maka tidak ada penjagaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini semua manusia pasti mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu dicari semuanya. Orang anak kecil pengen bahagia, orang remaja pengen bahagia, orang dewasa pengen bahagia, orang tua pengen bahagia, orang mukmin pengen bahagia, orang kafir pengen bahagia, laki-laki pengen bahagia, perempuan juga pengen bahagia. Bahagia itu dicari semua orang. Jadi kebahagiaan seseorang itu dicari semua orang. Dan ulama mengatakan aktsaru sa'adatin fid dunya bal fil akhirah. Dan manusia yang paling bahagia di dunia bahkan di akhirat humul atqiya'us salihun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang banyak melakukan amal saleh. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia seorang mukmin, maka kami akan indahkan kehidupan mereka di dunia dan kami akan balas mereka dengan pahala dengan sebaik-baik balasan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Ulama mengatakan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang sangat indah bagi seorang mukmin di dunia dan akhirat. Dan salat itu adalah tahqiqus salahi wat taqwa. Adapun amalan yang bisa memungkinkan orang itu sampai derajat takwa dan juga kebaikan di hadapan Allah hanyalah salat. Jadi salat itu paling cepat kalau ingin bertakwa itu salat. Karena meninggalkan salat bisa kufur, lawan daripada takwa, bisa maksiat ya. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kan. Berarti yang tidak salat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hanya orang salatlah yang bisa mencegah perbuatan keji yang mungkar, tentu dengan salat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lah ketika salat itu adalah ibadah yang paling mudah seseorang itu mencapai predikat takwa dan juga kesalehan, maka salat inilah sumber kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita di dunia ini, saya, ibu atau siapapun, yang namanya sedih, yang namanya stres, yang namanya bingung, itu pasti meliputi kita setiap harinya. Namanya orang hidup, pasti ada stresnya kan Bu? Ada stresnya, ada bingungnya, ada sedihnya. Pastilah kita akan ditimpa perkara-perkara seperti itu. Makanya jangan sekelas kita, sekelas Nabi Ya'qub alaihi salam sampai mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan
kebingunganku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu, dan saya tahu, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu, dan saya tidak mengetahui, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan ulama mengatakan seafdol-afdolnya waktu untuk mengadukan masalah yang mendatangkan kebingungan dan kesedihan itu di waktu salat. Itu waktu saatnya kita mengadukan perkara-perkara yang kita tidak mungkin lepas dari perkara itu. Kenapa demikian? Karena bingung dan stres itu datang dari Allah, dan Allah juga yang akan mengangkat kebingungan dan kesetresan itu. Dan dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya sehingga kita mudah untuk memintanya itu saat sujud. Rasul yang mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, kata Rasul. Yang paling dekat tempat duduknya seorang hamba dengan Allah di dunia adalah waktu sujud. Maka perbanyak doa di situ. Jadi kalau seandainya kita ditimpa kebingungan, stres, sedih dan begitu seterusnya, tinggal sholat saja. Bukankah Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ditimpa banyak masalah langsung sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada sujud. Disitulah kedekatan kita dengan Allah luar biasa. Berdoa di situ, minta supaya kebingungan dan kesetresan itu atau kesedihan dan kegundahan itu supaya diangkat, minta waktu sujud. Ini yang ketiga. Yang keempat, belum lagi sholat ini mendatangkan maslahat bukan hanya sekadar di luar jasad, di luar badan, sampai kepada badan kita akan merasakan manfaatnya. Karena dalam gerakan-gerakan sholat itu kalau kita teliti dari takbir sampai salam, itu bisa menyehatkan badan kalau dia bergerak persis seperti sunnah Nabi. Berdirinya benar, rukunya benar, sujudnya benar, tasyahudnya benar, dan begitu seterusnya. Maka itu akan mendatangkan manfaat kepada jasad kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita tahu bahwa salat itu mendatangkan manfaat kesehatan kepada badan? Hadis yang sering saya jelaskan. Bukankah setiap kita tidur kita didatangi setan, kemudian tengkuk kita diikat 3 ikatan, kemudian apabila kita bangun di malam hari kemudian berzikir hilang 1 ikatan, kalau seandainya kita wudhu hilang 2 ikatan, kalau seandainya kita sholat maka hilang 3 ikatan secara keseluruhan, dan dia bangkit di pagi hari jiwanya akan bersih dan dia akan semangat untuk beraktivitas hari itu sampai sore hari, karena malasnya dihilangkan, semangatnya didatangkan. Jadi faedah sholat ini banyak sekali. Kalau itu bagi pribadi ya tentu masyarakat tentu lebih daripada itu. Karena kalau seandainya di masyarakat sholat berjamaah begitu ya, manfaatnya nampak, ada persatuan di situ. Bahwa Islam tidak mengajarkan perbedaan satu dengan yang lainnya. Kalau orang sudah masuk masjid, mau anda pejabat, mau anda orang kaya, mau anda presiden, tidak bisa nyerobot ke saf pertama kalau datangnya masbuk. Ya tetap saja di belakang. Artinya di situ Islam mengajarkan dinus sawasiyah, artinya Islam itu agama pemerataan, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bayangkan ibadah yang banyak manfaatnya ini, orang-orang kafir tidak mau melakukannya. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'u. Ketika disuruh salat mereka tak mau salat.
Ini di dunia, ikhwatu fi ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tentang faedah salat di akhirat, itu luar biasa. Apa saja faedah salat itu di akhirat? Kalau tadi kan kita bicara tentang faedah salat di dunia. Lalu apa faedah salat di akhirat? Pertama, bahwa salat itu akan menghindarkan kita dari azab kubur. Ingat ketika kita membicarakan tentang ketika Nabi SAW bermimpi, dalam mimpinya kemudian dibawa oleh dua malaikat kemudian naik ke atas gunung yang tinggi. Tiba-tiba kemudian Rasul diperlihatkan berbagai macam azab kubur di situ. Salah satunya adalah Rasul melihat ada orang yang terlentang. Kemudian di sampingnya ada malaikat yang membawa batu kemudian dibenturkan di kepalanya sampai mati. Kemudian dihidupkan kembali, dibenturkan lagi kepalanya, terus seperti itu sampai dia merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apa sih dosa orang itu? Rupanya dosa orang itu karena di saat datang waktu sholat, bukannya sholat malah dia tidur. Ini azan sudah berkumandang, bukannya cepat mengambil wudhu kemudian sholat, malah tidur. Kecuali kalau dalam kondisi darurat, dia memang mengantuk sekali, ya memang tidur dulu supaya sholatnya khusyuk. Karena orang kalau ngantuk sekali sholat, nanti bacaannya macam-macam tuh yang dibaca. Bahkan Fatihah dah hafal tuh kalau udah ngantuk tuh. Ya. Tapi kalau seandainya menjadi sebuah kebiasaan, datang waktu sholat tidur, datang waktu sholat tidur, ini masuk dalam kategori wailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, bagi yang sahun atau lalai dalam salat, suka mengakhir-akhirkan waktunya, tidak mau menepat-nepatkan waktunya. Jadi dengan salat kita akan terhindar dari azab kubur. Kemudian juga dengan salat nanti pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala masih menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman, digolongkan dengan golongan orang-orang yang beriman. Karena salat itu pembeda antara mukmin dan kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Berarti orang yang tidak salat itu hakikatnya dia tidak Islam. Tapi orang yang salat hakikatnya dia seorang muslim, karena hanya seorang muslimlah yang melakukan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu, salat adalah jalan menuju surga yang paling mudah. Kalau ingin masuk surga dengan mudah, salat. Makanya Rabi'ah ibn Harith Al-Aslami radhiyallahu an pernah meminta kepada Rasul untuk dijadikan temannya di surga. Kemudian Rasul mengatakan kepada Rabi'ah, baik, saya akan kabulkan, tapi syaratnya bantu untuk mewujudkan cita-citamu menjadi temanku di surga. Kata Rabi'ah, apa itu amalannya wahai Rasul? Kata Rasul kepada Rabi'ah ini, perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak salat, maka engkau akan menjadi temanku di sorga, kata. Jadi bukan hanya masuk sorga, jadi menjadi teman Nabi lagi di sorga. Itulah faedah salat di akhirat. Langsung akan diberikan hadiah dalam bentuk salat. Dan perlu diingat bahwa salat ini adalah kewajiban pertama setelah syahadat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum ada perintah yang lainnya, sebelum ada perintah puasa, sebelum ada perintah zakat, sebelum ada perintah yang lainnya, itu sholat dulu diperintahkan setelah syahadat. Makanya dari situ kemudian sholat menjadi rukun kedua dalam Islam setelah syahadataini, karena memang itu perintah kedua masalahnya. Setelah membaca dua kalimat syahadat dan sholat sendiri, perintahnya memang berbeda dengan ibadah yang lainnya, karena sholat itu diperintahkan
langsung di atas langit, sementara ibadah yang lain diperintahkan di bumi. Salat itu diperintahkan tanpa perantara Jibril, sementara ibadah yang lain lewat perantara Jibril. Dan salat itu undangan khusus yang Allah undang Rasulnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan banyak lagi faedah salat yang sering saya ulang-ulang di sini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu, pada hari kiamat, bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada bacaan selain Quran ini, maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran mereka akan beriman? Karena orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka sok menolak Al-Quran padahal mereka cinta dengan Quran. Seperti kisah Abu Jahal, kemudian kisah Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sufyan ibn Haram, dan juga beberapa sahabat yang kalau malam, beberapa orang musyrik yang kalau malam mereka mencari Rasul yang sedang sholat. Apabila Rasul sudah mulai start sholat malam, kemudian dia keraskan bacaannya, maka Abu Jahal, Abi Sufyan, dan orang musyrik yang lainnya itu mereka merasa lezat ketika Rasul membaca Quran, karena apalagi Rasul punya suara indah. Dan mereka menganggap bahasa Quran itu adalah bahasa yang tidak bisa dijangkau dengan syair. Karena gini Bu ya, Quran itu mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat yang ada. Dan setiap nabi ketika turun mukjizat itu disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh mamanya Nabi Musa, kebiasaan kaumnya apa? Melakukan praktek sihir. Makanya Musa diberikan mukjizat yang mirip dengan sihir, padahal bukan sihir, itu mukjizat. Tongkat jadi ular gitu ya. Kemudian tongkat dipukul membelah lautan, tongkat dipukul ke batu keluar air, dan begitu seterusnya. Itu kan tampak kayak sihir kan? Itu bukan sihir, itu mukjizat. Karena di zaman Nabi Musa terlampau banyak tukang-tukang sihir. Makanya Musa diberikan mukjizat dalam bentuk mirip dengan sihir, tapi tidak sihir, bahkan lebih hebat dibandingkan sihir. Karena itu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang kedua, mukjizat Nabi Isa bin Maryam. Di zaman Isa kebanyakan penduduknya mereka suka meneliti kesehatan, meneliti dedaunan, meneliti akar-akaran pohon-pohonan gitu ya, buah-buahan untuk dijadikan racikan obat. Sehingga di zaman Nabi Isa bin Maryam itu banyak para tabib, banyak ditemukan obat-obatan yang bisa mengobati penyakit yang luar biasa. Makanya kemudian Isa pun mukjizatnya kurang lebih saja menyembuhkan banyak penyakit, tapi ada yang tidak bisa disembuhkan oleh kaumnya. Apa itu? Kematian. Tidak bisa disembuhkan oleh kaumnya, tapi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang mati. Ya, kan itu mukjizat, bukan Isa yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Karena kalau tidak lebih sakti dibandingkan tukang sihir, nanti tukang sihir unggul lah kan begitu. Mukjizat kan harus lebih tinggi daripada sihir. Makanya kemudian bisa menyembuhkan orang buta yang tidak bisa disembuhkan kaumnya di zaman itu dengan kekurangan peralatan gitu. Tapi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, penyakit kulit, bahkan orang mati dengan izin Allah bisa sembuh. Lah berbeda di zaman Nabi Musa yang banyak sihir, berbeda dengan Nabi Isa yang banyak para tabib. Di zaman Rasul justru orang-orang Arab kala itu sangat mengagung-agungkan bahasa, sehingga banyak muncul bujangga-bujangga, para pujangga yang hebat ketika melantunkan syair. Makanya orang Arab itu pandai ngomong. Mereka kalau ngomong itu pandai orang Arab itu. Jadi ketika kemudian di puncak pengagungan terhadap bahasa Arab, dan orang-orang yang mampu melakukan syair itu sangat diagungkan dan ditokohkan di tengah-tengah orang musyrik, maka datang Nabi SAW dengan mukjizat
yang mirip dengan syair tapi bukan syair, bahkan tidak bisa dijangkau dengan syair. Bahasanya sangat indah sekali. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan kepada kita sebagai kitab hidayah. Hidayah bagi seluruh manusia. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia. Tapi di permulaan Al-Baqarah Allah katakan hudan lil muttaqin, bahwa Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat yang lain petunjuk bagi orang-orang yang petunjuk bagi manusia. Maknanya secara umum Al-Quran itu mengkhitab semua manusia, tapi yang dapat mengambil manfaat dari Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Ya, secara umum Quran hidayah bagi manusia, tapi yang mengambil manfaat itu hanya orang-orang yang bertakwa. Orang kafir tidak mengambil manfaat. Padahal Quran ini pengaruhnya dahsyat. Pengaruh Quran luar biasa. Ya. Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ke gunung-gunung, bukan kepada manusia, karena makhluk yang paling kuat di bumi itu adalah gunung. Dari seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi ini, yang paling kuat adalah gunung. Lihat, gunung itu sangat kokoh sekali, yang isinya batu tinggi menjulang itu. Tapi kalau seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, maka gunung akan ketakutan, bahkan akan meledak saking takutnya gunung ini kepada Allah. Dan itu disebutkan dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka engkau lihat gunung itu akan takut luar biasa kepada Allah dan akan bergetar, bahkan hancur, karena ketakutan yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, jin di masa Nabi SAW nyasar ke kebun nakhla, sekitar 7 jin. Tiba-tiba Nabi SAW sedang sholat fajar dan membaca surah Toha. Setelah membaca surah Toha dan selesai sholat, tiba-tiba jin yang mendengarkan itu semua beriman. 7 jin itu disebut dengan Nusaybin, jin dari Yaman. Makanya Allah berikan keutamaan orang Yaman. Manusia dan jinnya dua-duanya dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Manusianya dimuliakan karena orang-orang Ansar itu semua turunan Yaman. Dan di akhirat mereka lah ahlu Yaman yang akan pertama kali minum dari telaga Nabi. Begitu juga jin, di mana sahabat yang pertama dari kalangan jin 7 orang atau 7 jin, itulah jin Nusaybin. Dari mana Nusaybin? Kabilah dari Yaman. Jadi jin dan manusianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar ayat Al-Quran, mereka pun langsung mengatakan kepada yang lainnya, diam, diam, ini suara apa indah sekali. Maka semua jin yang 7 diam, kemudian mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba mereka paham bahwa itu wahyu dari Allah. Mereka pun beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-32 itu, wa id sarafna 'alaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Dan ingatlah ketika kami palingkan beberapa jin itu menuju Nabi SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika mulai Rasul membaca Quran, qalu, sebagian mereka mengatakan ansitu, diam, diam, dengerin, dengerin. Akhirnya mereka mendengarkan dan langsung beriman. Ketika selesai mendengarkan dan beriman, mereka pun kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan dakwah Islam, sehingga ribuan jin masuk Islam di saat para sahabat belum banyak masuk Islam. Jin sudah banyak dulu masuk Islam tuh dari kalangan sahabat Rasul. Dan tentu jin yang merupakan sahabat Rasul lebih mulia dibandingkan kita, karena kita bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lihat pengaruhnya Al-Quran kepada jin sampai diturunkan satu surat tersendiri namanya Suratul Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna. Sungguh telah diwahyukan, katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Quran. Kemudian mereka mengatakan kami sedang mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, maka kami pun beriman dan kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Lihat bagaimana Quran mempengaruhi bangsa jin. Bahkan air yang kita minum, coba ibu ambil satu botol aqua, kemudian kita bacakan Al-Fatihah 3 kali dengan setiap ayat ditiup, jadilah air ruqyah. Itu kalau diteliti air ruqyah itu sebagaimana yang pernah diteliti orang-orang Jepang dengan peralatan mereka, bahwa air yang dibacakan Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran itu berbeda. Kalau air dibacakan Quran itu akan memadatkan molekul, bahkan akan menjadi detox untuk membersihkan penyakit. Jadi sebenarnya ibu-ibu bisa kalau membuat air ruqyah dengan cara apa? Ambil air seperti ini, air seperti ini. Ini punya air di gelas, ibu bacakan saja dengan niat untuk menyembuhkan. Setiap membaca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, tiup. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, tiup lagi. Setiap ayat tiup air itu. 3 kali surah Al-Fatihah ini sudah menjadi air ruqyah. Bisa digunakan untuk anak punya lagi sakit, ya kan? Kan ibu nggak mungkin nggak bisa baca Fatihah begitu saja. Asal niatnya yang benar saja. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan minta kesembuhan lewat sebab air ruqyah tadi. Lah air ruqyah ini bisa menghilangkan racun. Itulah pengaruh Quran kepada air. Bahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 83 Allah mengatakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya Quran, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab sebelum mereka. Seraya berkata, ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ayat ini ada sebab nuzulnya, surah Al-Maidah 83 itu. Jadi ketika para sahabat hijrah pertama sebelum ke Madinah, kemana? Ke Habasyah. Rasul hijrah 2 kali ke sana. Para sahabat hijrah 2 kali ke Habasyah. Ketika ada pensyariatan hijrah ke Madinah, maka Rasul meminta seluruh para sahabat yang ada di Habasyah untuk ke Madinah, karena Allah sudah menentukan tempat hijrah. Maka semua sahabat yang ada di Habasyah itu mereka menuju Madinah dan hidup di kota Madinah. Najasyi, Ashama ibn Afjur itu kan beriman sembunyi-sembunyi. Tidak ada kaumnya yang tahu Najasyi sudah beriman kan. Akhirnya Najasyi meminta kepada para rahib yang ada di Habasyah untuk datang ke kota Madinah dan untuk mendengarkan langsung Al-Quran yang dibaca Nabi. Maka berangkatlah 60 para rahib Nasrani dari Habasyah, Ethiopia, menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka 60 rahib itu berjumpa dengan Rasul, kemudian meminta agar Rasul membacakan Quran kepada mereka. Maka Rasul mulai membacakan Al-Quran di hadapan rahib-rahib yang datang dari Ethiopia itu. Entah kenapa dan siapa yang menggerakkannya, tiba-tiba para rahib itu mencucurkan air mata sampai membasahi janggutnya. Dari sini turun ayat ini. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq.
Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Lihat bagaimana Quran itu mempengaruhi orang kafir, bisa mempengaruhi orang kafir, bahkan binatang sekalipun terpengaruh dengan suara Al-Quran. Di zaman para sahabat ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudayr. Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi satu malam Usaid ibn Hudayr ini membaca Quran dalam salat malamnya, dan dia adalah sahabat yang indah suaranya dan pakar dalam Quran. Jadi malam itu dia menghabiskan untuk salat malam dan membaca Quran dikeraskan. Masalahnya Yahya putra beliau itu sedang tertidur dan di sampingnya kandang kuda. Jadi dia tertidur di samping kandang kuda. Setiap kemudian Usaid ibn Hudayr salat membaca Quran, tiba-tiba kudanya ngamuk. Kudanya meringkik kemudian ngamuk, dan Usaid yang sedang salat pun khawatir dengan keselamatan si Yahya anaknya, karena tidur di dekat situ. Ya. Setiap dia berhenti baca Quran, kudanya pun ikut berhenti. Kemudian dia mulai baca lagi, mulai ngamuk lagi kudanya. Sampai akhirnya dia melihat ada cahaya yang nampak dari langit menuju dirinya. Akhirnya dia pun menghentikan sholatnya karena takut kondisi Yahya yang dekat dengan kuda tadi, putranya. Hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Usaid bertanya, Rasul, waktu semalam aku sholat dan aku membaca Quran, kuda-kuda itu meringkik, bahkan mengamuk. Dan setelah aku hentikan bacaan Quran itu, tiba-tiba ada cahaya ikut terhenti juga. Ketika aku membaca, cahayanya semakin mendekat. Ketika aku berhenti juga cahaya itu. Maka Rasul mengatakan, tilkal malaikatu dan danat li sautika, itulah malaikat yang mendekat kepada suara. Cahaya itu adalah malaikat yang sedang mendekat cahaya kepada bacaan Quran. Kata Rasul, walau qara'ta la asbahta yandurun nasu ilaiha la tatawara minhum. Kalau engkau terus membacanya dan terus membacanya, maka malaikat akan turun dari langit ke bumi dan manusia bisa menyaksikannya. Lihat bagaimana Quran itu mempengaruhi binatang, kan? Mempengaruhi gunung, mempengaruhi air, mempengaruhi orang kafir gitu ya. Bahkan mempengaruhi rahib-rahibnya Nasrani. Bahkan Quran juga mempengaruhi seorang yang beriman. Orang yang tadinya ahli maksiat kemudian belajar Quran, membaca Quran, akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Quran, bayangkan semenarik ini, mukjizat yang paling besar, orang-orang kafir tidak membacanya. Makanya wajar kalau Allah katakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Setelah Quran yang kau tidak mau baca itu, lalu bacaan apa yang akan kau baca selain Al-Quran yang bisa membuat orang beriman itu? Tidak ada, hanya Quran saja di zaman sekarang yang menjadikan orang beriman itu. Ya, maka ayat ini menjelaskan dua amalan yang paling dibenci orang kafir. Pertama salat, dan kedua Al-Quran. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada satu kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada gubernur yang menguasai Mekah. Gubernurnya kala itu namanya Nafi ibn Abdillah. Jadi ada seorang tabi'in di zaman itu namanya Nafi ibn Abdillah, itu gubernur kota Mekah. Dia safar karena ada sebuah hajat. Tiba-tiba ketika melewati Madinah dan sampai di sebuah tempat namanya Asfahan, jumpa pula dia dengan Umar. Umar kaget. Kau gubernur Mekah, ngapain kau tinggalkan Mekah? Siapa yang menggantikan di sana? Kata. Khawatir Umar ini. Ini kau pimpinannya kekeluyuran nih. Dia disuruh memegang Mekah malah keluyuran gitu ya bahasanya. Siapa yang menggantikan kau di Mekah? Kata. Maka Nafi bin Abdillah mengatakan, ada dulunya mantan budak.
kemudian ku merdekakan, dialah yang menggantikan aku sebagai wakilku di kota Makkah. Namanya Abdurrahman ibnu Abza. Umar bingung, siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Nggak kenal dia, padahal wakil gubernur loh. Tidak mungkin kalau di zaman sekarang Pak Prabowo tidak kenal wakilnya kan, gubernur yang diletakkan di daerah-daerah itu. Memang Umar nggak kenal sama sekali siapa Abdurrahman ibn Abza itu. Tetapi Nafi bin Abdullah menjelaskan kepada Umar, Abdurrahman ibn Abza itu walaupun tidak kau kenal wahai Amirul Mukminin, tapi dia punya keistimewaan dua. Satu, alimun bi kitabillah. Dua, alimun bi faraidillah. Dia pakarnya Quran dan dia pakarnya ilmu waris. Di zaman itu jarang orang menguasai ilmu waris kan, hanya beberapa para sahabat saja ya. Ketika orang bisa menguasai dua perkara ini, maka apabila dia memutuskan pasti keputusannya adil. Orang kalau sudah alim dengan Quran pasti akan berhukum dengan Quran. Orang kalau pakar dengan faraid yang ada dalam Quran, kalau ada masalah waris di tengah-tengah masyarakat, maka pasti akan dibagi dengan hukum Allah yang penuh dengan keadilan. Sehingga orang yang pakar dua-duanya kalau jadi pemimpin pasti membawa keadilan. Maka mendengar hal itu Umar pun langsung mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'ul akharin. Sesungguhnya Allah terkadang mengangkat sebuah kaum dengan Quran atau merendahkan sebuah kaum dengan Al-Quran. Karena Al-Quran di zaman Rasul itu menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan. Makanya Nabi kalau hendak mengutus pasukan khusus gitu ya, yang disebut dengan Sariyah, Rasul tidak ikut dalam pasukan itu. Maka yang dipilih menjadi pemimpinnya bukan dari skill perangnya. Bukan ditanya, bisa manah enggak kamu? Coba kau panah tuh. Bisa tombak enggak? Bisa pedang enggak? Bisa silat enggak? Enggak ditanya skill perang. Rasul hanya bertanya, kam hafidtu min kitabillah. Satu-satu pasukan ditanya, berapa hafalan? Berapa hafalan? Berapa hafalan? Semua ditanya. Saya sekian juz wahai Rasul. Saya sekian juz wahai Rasul. Oh, saya tidak hafal ya Rasulullah. Maka Rasul akan memilih di antara sahabat yang paling banyak hafalannya. Kemudian Rasul mengatakan, anta imamuhum. Kau yang banyak hafalannya, kau pimpin pasukan itu. Jadi barometer menjadi pemimpin di zaman Rasul bukan skill perangnya bagus, tapi siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena pemimpin perang itu dia akan merangkap sebagai pemimpin sholat ketika melaksanakan tugas. Maka diambil yang paling banyak hafalan Qur'an. Makanya para sahabat berlomba-lomba untuk memperbanyak hafalan Quran supaya mereka menjadi pemimpin perang yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebuah kebanggaan mentaati Allah dan Rasulnya. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita, seorang Ansor. Rasul sedang membuat taklim seperti inilah, ngaji gitu ya di Masjid Nabawi. Datang orang wanita Ansor, kemudian berdiri di belakang para sahabat sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku siap menghibahkan diriku untukmu. Dan ini khususiyah Rasul. Boleh Rasul itu mendapatkan hibah wanita tanpa menikah, langsung digauli. Khususiyah Rasul ya. Tapi umatnya tidak boleh, harus menikah, harus ada mahar baru halal. Ya, tidak boleh. Kalau bagi selain Rasul bukan nikah namanya, zina namanya. Tapi bagi Rasul boleh seorang wanita menghibahkan dirinya dan Rasul menerimanya. Tapi Rasul ketika itu tidak berkehendak kepada wanita itu. Sampai 3 kali wanita ini menawarkan dirinya, Rasul tidak mau. Akhirnya orang Ansor mengatakan, Rasul, kalau engkau tidak sudi dengan dia, kawinkan akulah dengan dia, katanya. Kata Rasul, kau mau nikah dengan dia itu kau punya apa? Kau pulang dulu ke rumah, cari benda-benda yang bisa kau buat mahar. Pergi dia ke rumah, tak ada barang-barang berharga di rumah. Balik lagi dan mengatakan, Rasul, aku tidak punya apa-apa kecuali sarung yang aku pakai. Zaman dulu kan pakaiannya kayak kain ihram itu. Loh, kalau aku jadikan sarung ini mahar, telanjanglah aku. Tapi kalau aku tidak kasih mahar, tak jadi kawinlah aku, katanya. Kan bingung jadinya kan? Ya, dikasih mahar telanjang, tak kasih mahar tak jadi kawin.
Akhirnya Rasul mengatakan, ya sudah kalau begini, pulang cari cincin walaupun dari besi. Kan cincin dari besi gampang saja, Bu. Ambillah di orang-orang bangunan itu kan ada besi-besi panjang, Bu. Yang besi 6, besi 8, tinggal gunting saja satu ruas jari, dilingkarkan jadilah cincin besi kan gitu. Tapi di zaman itu memang lagi susah, cincin besi pun tak ada. Dia datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasul, sudah ku geledah tuh rumah saya itu, tak ada satupun cincin dari besi gitu. Kata Rasul SAW mengatakan, ya sudah, kam hafidta min kitabillah. Kalau gitu berapa hafalan? Hafidtu kada wa kada, hafidtu surata kada wa kada. Aku hafal surat ini dan surat itu, wahai Rasul. Kata Rasul, idzan uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu, ku nikahkan engkau maharnya Quran yang ku hafal itu, ku ajarkan kepada calon istri. Lihat, akhirnya Quran jadi solusi kan. Orang yang tadinya dipikirnya tidak jadi nikah, ternyata bisa nikah dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Al-Quran itu adalah kitab yang sangat dicintai Rasul, dan Rasul sangat mencintai orang yang membacanya. Sampai satu malam Rasul itu biasalah belusukan bahasa kitanya, malam-malam itu tengoklah ke rumah-rumah warganya di kota Madinah. Satu malam Rasul keluar belusukan, nengok rumah sahabatnya, dan kebiasaan para sahabat di malam hari itu sebagian besar mereka tidak tidur, karena tidur mereka sedikit, dan kebanyakan mereka qiyamul lail. Dan terdengar dari rumah-rumah kaum muslimin di kota Madinah itu suara Quran layaknya suara tawon bersautan satu dengan yang lainnya. Jadi dari rumah ini keluar suara Quran, dari rumah, pokoknya suara Quran itu di mana-mana, seperti suara tawon di malam hari. Tapi ada dari sekian suara yang muncul dari rumah-rumah kaum muslimin, ada satu rumah mengeluarkan suara yang paling indah dari semua suara yang didengar Rasul di sekitar rumah-rumah Madinah itu. Saking takjubnya Rasul, akhirnya Rasul mendekati rumah itu, kemudian berdiri di sampingnya sambil mendengarkan. Ya, bukan tajasus, tidak. Maksudnya Rasul berdiri saja mendengarkan suara dari dalam rumah yang sangat indah itu. Rupanya rumah itu adalah rumahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi keesokan harinya Rasul memanggil Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, ya Abu Musa, saya minta maaf semalam saya berdiri di samping rumahmu karena saya terkejut dengan suara-suara Qur'anmu yang sangat indah, katanya. Abu Musa kaget dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau ada di samping rumahku dan mendengarkan aku baca Quran, ku indahkan kembali bacaanku, katanya. Itu belum seberapa, katanya. Kalau ku tahu kau mendengarkannya, ku indahkan lagi suara itu, wahai Rasul. Apa kata Rasul? Ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Wahai Aba Musa, suara Quranmu persis seperti Daud ketika taranum dengan zaburnya, katanya. Saking indahnya. Lihat, Rasul saya tertekun suka dengan orang yang bagus suaranya kan, karena Quran itu sudah indah dan akan diperindah dengan bacaan yang indah. Makanya ketika Rasul pulang dari safar, Rasul, Abu Bakar dan Umar kemudian masuk ke Masjid Nabawi. Ketika terhalang dinding, ada suara yang luar biasa indahnya. Rupanya yang membaca suara itu adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, kau dengar suara orang itu? Wahai Abu Bakar, ya, kata Abu Bakar. Kau dengar suara itu wahai Umar? Ya, aku mendengarnya wahai Rasul. Tahu enggak suara itu suara siapa? Kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, ya Umar, kalau engkau ingin tahu ketika Jibril menurunkan wahyu kepadaku suaranya seperti apa, suaranya seperti orang itu, katanya. Ditunjukkan kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Ketika kemudian Nabi SAW menyebutkan Abdullah ibn Mas'ud suaranya disejajarkan dengan Jibril, Umar ingin memberitahu Abdullah ibn Mas'ud sebelum Abu Bakar. Pagi-pagi buta Umar datang ke rumah Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, absyir ya Aba Mas'ud, katanya. Berbahagialah wahai Abdullah ibn Mas'ud, suaramu
disejajarkan oleh Nabi dengan suara Jibril. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Saya sudah tahu wahai Umar, karena Abu Bakar tadi sudah ngasih tahu. Kalah dia dengan Abu Bakar. Maka Umar tidak bisa menandingi gaya Abu Bakar dalam beramal. Jadi memang Quran itu sangat diagungkan di zaman itu. Tapi di siang hari Quran ini menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Tapi di malam hari Quran itu menjadi sesuatu yang paling dicintai untuk didengar oleh orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Bacaan Quran ini sudah cukup, mau baca yang mana lagi? Enggak ada selain Quran itu yang bisa menenangkan. Bahkan Rasul mengatakan ketika mengucapkan menyebutkan keutamaan Al-Baqarah, maka Rasul mengatakan apa? Man akhadahu fa inna akhdahu barakatun wa inna tarkahu hasratun wa la tastati'u hal batalah. Siapa yang mengambilnya pasti diberkahi, siapa yang meninggalkannya pasti rugi, dan tidak ada satupun setan dan tukang sihir yang akan mengganggunya selama-lamanya. Kenapa? Karena bacaan surah Al-Baqarah alias bacaan Quran ini membuat pengaruh besar bagi setan, di mana setan tidak suka ketika orang membaca Quran, pasti dia lari. Makanya kata Abu Hurairah ketika dia menangkap setan di malam hari ketika disuruh untuk menjaga pemberian zakat, tiba-tiba setan mencuri gandum, ditangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kau akan kulaporkan kepada Nabi. Kata orang ini, jangan, aku ini orang susah, tapi gini saja, sebagai imbalannya saya akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang kalau engkau baca sebelum tidur sampai pagi tidak akan disentuh setan. Tiba-tiba diajarkan ayat kursi, kemudian dilaporkan kepada Rasul. Kata Rasul, tahukah kamu siapa yang mengajarkan ayat kursi itu, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasul, fa innahu syaitan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia adalah setan, dia mengucapkan kebenaran dalam masalah ini, maksudnya dalam masalah ayat kursi, tapi yang lainnya dia adalah seorang pendusta. Ya. Dari sini kita tahu, lihat bagaimana pengaruh Al-Quran itu bisa mengusir setan. Dan banyak lagi keistimewaan yang jelas bahwa dua amalan ini adalah amalan yang dibenci orang kafir, maka amalan ini juga harusnya amalan yang paling dicintai orang yang beriman. Kalau kita seorang yang beriman, cintai Quran dan cintai sholat, karena dua amalan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya, tafadhol. Ada? Tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.